Ini juga salah satu bahan yang saya punya. Nah, ini merupakan bahan bonsai anting putri jenis mikro ya teman-teman. Anting putri mikro. Nah, ini mikro maksudnya bukan karena ukuran bonsainya mikro saya buat, tapi ya memang jenisnya itu dari anting putri yang berdaun mikro. Bisa lihat daunnya mikro. Nah, mikro kecil-kecil ya, maksudnya kecil-kecil. Nah, ini juga ada anting putri yang daunnya lebar yang saya punya. Nah, kita bahas ini aja dulu deh. Ini anting putri mikro ini saya dapat 8 bulan yang lalu dari beli juga ya, dari saya temu di Facebook tuh. Saya beli yang dulunya berupa tunggul aja. Tahulah tunggul maksudnya batang gitu aja, belum ada dibentuk apa-apa. Nah, saya proses, saya tanam di baskom ini juga, saya tanam di baskom dengan campuran media yang saya pakai 60% pasir malang, 30% sekam mentah, dan 1% itu saya pakai tanah humus ya. Untuk teman-teman yang bagaimana mengetahui persentase dari media yang dipakai, bisa menggunakan takaran berupa gayung ya, berupa gayung atau ember pun boleh. Misalnya kalau 60% pasir malang ya 6 kali ember itu aja, sama 3 kali ember sekam mentah, sama 1 kali ember tanah subur. Itu aja dipakai takaran. Saya biasanya pakai yang itu aja. Nah, ini kalau anting putrinya tuh tunas-tunas barunya tuh banyak tumbuh dari akar ya teman-teman. Dari akar bawahnya ini langsung tumbuh tunas kayak gini. Nah, nanti kalau saya mau ganti media, saya potong tunasnya. Saya potong akarnya yang udah ada tunas ini. Nah, untuk memperbanyak tanaman anting putri ini. Nah, ini jenis tanaman anting putri mikro ya. Ini udah saya program juga akarnya. Ini juga sebenarnya dulu batang akarnya ini lumayan besar, dan saya pecah akarnya nih. Saya pecah dan saya taruh batu untuk penyangganya biar akarnya nggak nempel lagi satu sama lain. Ya, ini juga ada saya buat sayatan di batangnya, tujuannya untuk menambah kesan tua pada pohon ini ya. Tunggulah hasilnya nanti kayak gimana, supaya semoga lah sesuai dengan ekspektasi saya. Iya. Ini juga ukurannya kecil ya teman-teman ya. Gini aja kecil, semua kecil-kecil. Inilah anting putri mikro. Nah, ada juga anting putri yang daunnya lebar kayak ini, saya punya ini juga. Nah, ini saya mau programnya ya jenis mame lah, kecil inilah. Ini juga masih program. Ini akarnya juga saya rahin. Nah, medianya juga sama ya kayak yang tadi ya, yang anting putri mikro sebelumnya itu sama. Ini akarnya saya arahin ke samping. Nah, oh ya, salah satu trik yang saya pakai untuk mengarahkan akarnya ini, pertama tuh medianya saya taruh dulu segini ya, medianya segini saya taruh. Nah, di atasnya nanti saya taruh kayak alas tuh ya teman-teman. Kayak alas tuh saya pakai biasanya talang-talang air tuh, ada karet dari talang air, atau enggak pakai keramik pun juga bisa, yang penting datar ya. Nah, medianya dulu saya segini taruh. Nah, baru taruh keramik atau alas itu ya, alas itu di atasnya. Nah, baru pohonnya ditaruh di atas alas tadi, sambil akarnya diarahin ke samping kayak ini. Diarahin ke samping. Nah, baru ditimbun lagi pakai media. Ini juga anting putrinya saya beli dulu dari yang sekecil ini ya. Kecil ini dulu saya beli, sekecil ini. Terus saya tanam sampai misalnya segini, saya potong, tumbuh lagi
ke samping, tumbuh lagi, saya potong lagi. Nah, akhirnya ini saya masih menunggu bagaimana selanjutnya, masih menunggu karena ini belum, ya saya kira belum cukup ya. Nanti kalau udah cukup saya kira ini saya potong. Nah, pakai metode cut and grow aja lah. Ya, metode kerennya sih kayak gitu, cut and grow. Ini juga ada anting putri yang saya punya, sama ya, anting putri yang daunnya besar. Ini juga saya mau proses bahannya mami. Nah, ini sebenarnya ada lagi dalamnya, di bawahnya nih. Saya pakai metode pecah batang nih teman-teman ya, pecah batang ya. Dulu juga saya belinya ukuran batangnya itu sekecil ini ya, kecil ini. Saya pecah 4, nah terus saya tanam. Nah, inilah jadinya. Masih menunggu juga ya, masih proses ya teman-teman. Masih proses. Nih saya lilitin kawatnya sedikit, saya arahin ke sini. Ini untuk atasnya, nanti kalau ukuran batangnya sudah cukup menurut saya, nanti saya potong. Nanti saya tunas sebenarnya saya pelihara lagi ya. Ini juga saya mau prakteknya yang mame-mame aja ya, kecil-kecil aja. Kalau saya punya lahan luas ya mungkin pengen sebenarnya punya yang besar, tapi ya untuk sekarang mame-mame dulu lah. Nah, ngomong-ngomong masalah anting putri teman-teman, ini juga saya ada punya. Aduh, robek aja lu. Punya bahanan anting putri mikro ya. Nih, bahan anting putri mikro yang belum sempat saya proses. Nanti saya proses nanti. Ya, tunggu waktu aja dah. Nah, ini juga salah satu koleksi yang ada di rumah saya, yaitu bonsai Arabica teman-teman, atau kalau di Bali biasanya dikenal dengan nama pohon pang, atau di Jawa dikenal dengan nama kelampis ireng atau kelampis hitam ya. Nah, ini Arabica teman-teman. Arabica. Sempat juga saya bikin video di video sebelumnya bagaimana saya melakukan pruning, potong akar dan ganti media untuk bahan bonsai Arabica ini ya. Nih, Arabica teman-teman. Arabica. Ada satu bahan kimong yang saya punya teman-teman, bahan kimong ini kemarin saya dapat dari nyangkok sendiri ya, dari ada satu pohon yang saya punya dan saya tanam di pot ini. Nah, sebelum saya tanam juga itu saya pakai alas juga di bawahnya ya. Ini medianya saya taruh segini, saya pakai alas. Di atas alasnya itu baru saya taruh pohonnya sambil diarahin akarnya supaya nyamping. Nah, tujuannya nanti supaya akarnya bisa rapi kelihatan dari samping. Nah, udah besar akarnya. Nah, beginilah penampakannya. Ini juga saya bentuk sayatan di batangnya, tujuannya untuk menambah kesan tua. Nah, ini juga saya akan bentuk ya yang kurang small aja lah, small aja. Nah, ini batang sampingnya ini saya pakai metode tempel ya teman-teman. Saya tempel ini dari dua pohon yang berbeda, saya tempel bagian belakangnya. Nah, tujuannya untuk membentuk cabang ya, cabang 1, cabang 2. Nah, ini kebetulan tumbuh di sini. Saya nanti akan pakai untuk bagian kepala. Nah, dan selanjutnya di bagian sini nanti saya akan cangkok lagi. Kalau udah ini tumbuhnya agak besaran lah, nanti bagian sini akan saya cangkok dan saya dapat lagi bahan yang lainnya. Sedikit saya cangkok. Ini juga ada dua bahan yang saya proses teman-teman. Ini bahan Hokianti juga, Hokianti lokal. Saya proses ya dengan bentuknya apa namanya ya, yang meliuk-liuk tuh loh, apa ya namanya ya, lupa saya loh ya, yang meliuk-liuk gitulah ya, kurang lebih. Ini ya saya baru pindahin medianya ya. Ini saya baru ganti media ya, saya pindahin dari polybag yang kecil ke polybag yang agak besaran. Nampaknya saya taruh di tempat yang teduh. Tuh lihat, tuh
Tuh di bawah genting saya taruh tempat yang teduh. Nah di sampingnya ini juga ada ya bahan bonsai yang saya proses nih. Nah ini sebenarnya gabungan dari 4 pohon ya. Saya semai dulu dari biji. Nah tahu nggak ini tanaman apa? Ini tanaman kalau di daerah saya biasanya daerah Bali ya dibilang juwat atau kalau mungkin daerah lain dikenal dengan nama duat. Nah kebetulan waktu ini istri saya lagi ngidam ya sama buah juwat ini. Nah istri saya lagi ngidam. Nah bijinya itu saya coba semai. Nah saya coba semai 5, dari 5 biji itu yang tumbuh cuma 4. Nah saya dari 4 biji itu saya pelihara dulu sampai segini. Nah saya coba eksperimen lah istilahnya. Saya gabungin ini 3 pohon, saya gabungin untuk bentuknya ke samping ini ya mau bentuk apa ya namanya ya, istilah kerennya itu cascade gitu ya kalau nggak salah, semi cascade gitu ya kalau nggak salah. Saya juga kurang tahu ya, maklum lah saya juga mau pemula juga. Nah ini satu dulu saya bentuk meliuk kayak gini. Nah yang 3 ini lurus saya gabungin terus. Nah ini juga saya bungkus ya tujuan saya sih sebenarnya biar cepat nyatu. Apakah bisa nyatu nanti apa enggak kita lihat aja lah, namanya juga eksperimen. Kalau berhasil ya syukur, kalau enggak ya kita coba lagi, jangan menyerah kan gitu ya bro. Nih juwat. Nah ini juga ada satu tanaman sentigi yang saya punya teman-teman, sentigi mawar ya. Ini dulu saya beli bibitnya juga ya sebesar ini lah, saya beli sentigi mawar ini. Nah saya tanam sampai akhirnya jadi besar ini ya. Ini belum saya ada proses apa-apa, saya cuma tanam aja, nunggu besar dulu batangnya baru saya proses nanti. Ini medianya saya pakai 80% kira-kira ya. Bukan deng, 70% pasir malang, 20% saya pakai sekam bakar, 10% saya pakai kotoran hewan berupa kotoran kambing. Adapun pupuk tambahan yang saya pakai juga ya pupuk sakti itu dekastar dengan perbandingan N yang lebih tinggi. Nah ini juga ada satu bahan kimong yang saya miliki, kimong ya teman-teman. Ini juga ukurannya ya kecil-kecil juga ya, kecil-kecil aja. Karena juga ya saya juga main yang kecil-kecil juga satu, karena memang ya kayak saya bilang tadi keterbatasan lahan juga. Nah inilah bonsai kimong. Dulu ya sebenarnya bonsai ini saya tanam dari stek batang. Dulu itu saya stek, ukurannya tuh sebesar ini teman-teman, besar ini. Saya stek batang, begitu tumbuh saya pecah batangnya menjadi 4 bagian. Saya pecah jadi 4, saya tanam lagi, dan habis itu saya pecah lagi batangnya. Dari 4 itu saya pecah lagi ke ini. Nah saya pecah lagi jadi 8. Nah akhirnya seperti inilah jadinya, masih menunggu juga ya. Nah ini dulu cabangnya cuma yang di sini aja, yang di sini. Nah ini cabang tambahan yang saya buat, cabang tambahan dari cabangnya ini teman-teman ya, bisa lihat dari sini. Saya tarik ke sini. Nah saya sambung di bagian belakang kayak gini ya. Ini dulu saya bikin luka di bagian batangnya, saya bikin luka seukuran cabangnya yang saya mau sambung ini. Nah, terus saya tarik, saya tempel ini, saya ikat pakai plastik es lilin ya. Begitu pun juga ini juga sama, saya sambung ya. Ini saya mau pakai yang bagian belakang, saya sambung dari yang ini. Saya sambung ya, udah tunggu ya. Ini saya potong, kemudian saya potong. Nah, saya bungkus atasnya tuh pakai plastik ya, pakai plastik wrap. Saya bungkus ya, tujuannya ya supaya mengurangi penguapan dari sini ya, supaya pohonnya nggak kekeringan lah ya, persentase hidupnya lebih tinggi lah.
supaya nggak mati. Nah ini dia bonsai kimeng ya, yang small aja lah, masih jauh dari kata sempurna karena satu lagi ini masih bahan ya teman-teman, masih butuh perjalanan panjang karena saya juga sambil belajar bagaimana membuat pohon bonsai itu dari yang kecil aja dulu deh. Oke, dan bahan yang saya pakai juga sama kayak bahan-bahan yang sebelumnya ya, dengan pupuk sakti juga ya. Nah ini juga ada bahan loa yang saya punya, bahan loa, ficus loa. Nah ini ya ukurannya ya agak lumayan sih, agak besar. Nah segini kurang lebih segini ya. Ini juga masih bahanan ya teman-teman, masih jauh dari kata sempurna. Kalau saya punya lahan ya maunya saya ground ini. Kalau di ground kan nanti lebih cepat ya pertumbuhannya, akarnya lebih cepat gede, batangnya juga lebih cepat gede. Nah ini karena satu lagi keterbatasan lahan yang saya punya, saya terpaksa deh tanam pakai pot yang nggak besar nih. Nah ini agak lama juga pertumbuhannya karena mungkin udah mentok nih, udah mau waktunya ganti media. Nah ini cabangannya masih saya bentuk nih, masih butuh proses yang panjang nih teman-teman. Tanaman loa ini juga saya dapat beli ya dulu, dapat beli bahannya yang berupa tunggul aja, baru dongkel. Saya beli dulu kurang lebih ya 8 bulan yang lalu lah, juga 8 bulan yang lalu saya beli, saya sungkup dulu sampai tumbuh, baru saya pindahin ke pot yang lebih besar. Medianya juga sama yang saya pakai sama lo yang tadi, dengan tambahan pupuk sakti, yaitu pupuk Dekastar dengan perbandingan N yang lebih tinggi loa. Nah ada juga ini bonsai jambu kerikil ya teman-teman, bonsai jambu kerikil. Nah ini saya juga sempat beli waktu ini, nah masih proses sih. Ini saya masih belum ketemu nih bagaimana bentuknya sebenarnya. Baru juga nih saya adopsi nih dari teman lah ya, kurang lebih baru 1 minggu yang lalu lah. Ini belum sempat saya proses, masih meraba-raba ya untuk prosesnya ini jambu kerikil teman-teman ya. Ini daunnya kecil-kecil kayak ini ya, ini daunnya. Ini waktu ini sempat berbuah sih di tempat teman saya, dan saya bawa sini buahnya udah rontok ya, udah rontok. Ini juga ada bahan jambu kerikil yang kecil juga, sama juga saya ambil dari tempat yang sama, jambu kerikil. Ini juga ada satu bahanan mustam yang saya punya ya, bahanan mustam teman-teman. Ini juga saya baru dapat seminggu yang lalu juga ya, dengan posisi ya udah ada kawatnya kayak gini. Belum sempat saya proses juga, masih meraba-raba lah bagaimana nanti jadi bahan mustam ya teman-teman. Baru dapat juga 1 minggu yang lalu. Nah ini yang terakhir yang saya punya di koleksi di rumah saya, ada bahan bonsai murbei ya. Ini murbei, ini baru saja saya habis pruning teman-teman. Ini juga masih jauh dari kata sempurna. Ini juga berupa bahanan ya, masih berupa bahanan, masih jauh dari kata sempurna. Nah ini baru saya habis pruning teman-teman. Nah untuk medianya sendiri sama bonsai-bonsai yang lainnya, pasir malang, tanah humus, sama kotoran hewan berupa kotoran kambing, dan juga pupuk tambahannya yaitu tadi Dekastar dengan perbandingan N yang lebih tinggi. Ini teman-teman, bahan bonsai murbei atau murberry. Nah ini dia teman-teman pupuk legend yang saya punya alias pupuk sakti, yaitu Dekastar dengan perbandingan N P K. N nya 17, P nya 11, dan K nya 10, mana N nya yang pakai lebih tinggi. N nya itu nitrogen ya, nitrogen. N nya itu nitrogen, P nya fosfat, dan K nya kalium. Mana N nya saya pakai lebih tinggi untuk menunjang pertumbuhan cabang
memperbesar cabang dan juga merangsang pertumbuhan akar. Ini dia penampakannya. Pupuk sakti di Castor dengan perbandingan N yang lebih tinggi. Oke teman-teman, demikian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video yang saya buat ini, silahkan bantu dengan like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Dan juga silahkan tulis di kolom komentar jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ditambahkan dari video saya yang berikutnya. Nah, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. Salam bonsai Indonesia.